Perkenalkan, nama saya Syirin Rahadatul Ais, kelas 11 4, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC sampai dengan politik etis. Pertama, saya akan membahas VOC terlebih dahulu. VOC adalah sebuah kongsi dagang asal Belanda yang dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 1602 atas prakarsa dari Prince Maurits. VOC memiliki singkatan yaitu Vereniging Oost-Indische Compagnie. Kongsi dagang ini dikelola oleh 17 pengelola pusat atau yang biasa disebut dengan Heren 17. Tujuan didirikannya VOC adalah 1. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda. 2. Mengatasi persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC berkuasa di Indonesia kurang lebih 200 tahun lamanya. Selama berkuasa, VOC menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya 1. Kontingenten atau kewajiban rakyat pribumi untuk membayar pajak. 2. Verliebte Leverenti atau kewajiban menyerahkan hasil pertanian atau menjual hasil pertanian kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan dan tidak boleh menjual kepada bangsa Eropa lain. 3. Ekstirpasi atau menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi tidak berlebihan. 4. Pelayaran hongi, pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. 5. Pringer Steel Cell, tanam paksa berupa kopi di Priangan, Jawa Barat. VOC juga diberikan hak istimewa atau hak oktroy oleh pemerintah Belanda untuk mendukung berjalannya monopoli rempah-rempah. Hak oktroy itu diantaranya 1. Hak mencetak uang sendiri. 2. Hak melakukan perjanjian dengan raja lokal. 3. Hak membentuk angkatan perang. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh 1. Raja Willem IV ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi VOC. 2. Karena terlilit hutang. 3. Pendapatan yang menurun. 4. Anggaran membengkak karena menerapkan sistem feodalisme. 5. Banyak terjadinya korupsi. VOC akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Lalu pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Batav. Pada tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris mengeluarkan perintah melalui surat perintah yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia dan mulai memperkuat armada untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Kemudian, Louis Napoleon menunjuk seorang dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, yang bernama Herman Willem Daendels, sebagai gubernur jenderal di Indonesia, yang berlangsung di tahun 1808 sampai dengan 1811. Citra gubernur Daendels awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner, namun berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Lalu digantikan oleh Jan Willem Janssens. Janssens ditugaskan di Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan. Namun ternyata Janssens tidak seperti yang diharapkan. Akibatnya, pasukan Inggris di Batavia tidak dapat ditahan oleh Janssens. Janssens mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang Salatiga. Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Melalui perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris.
Selanjutnya, kekuasaan Inggris di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Indonesia berlangsung pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September tahun 1984, Gubernur Jenderal Rolls Minto secara resmi menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan yang berada di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles menganut 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja paksa dan penyerahan wajib dihapuskan. Kedua, peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. 3, tanah menjadi milik pemerintah. Beberapa kebijakan Raffles di bidang sosial ekonomi antara lain menghapuskan segala bentuk kewajiban seperti kewajiban memberi hasil pertanian. 2. Menghapuskan sistem kerja paksa dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada perusahaan swasta, dan melanjutkan usaha menanam kopi dengan menerapkan sistem sewa tanah. Pemerintahan yang dijalankan oleh Raffles dinilai kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintahan Inggris. Pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vendel. Namun tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya ke tanam paksa. Sejak awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai hutang. Pada 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi, yaitu kulturstelsel, yang artinya tanam paksa. Usulan ini disetujui oleh Raja Belanda. Kemudian Van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa, dan hasil panen wajib diserahkan seluruhnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa pribumi akan diberi bonus oleh pemerintah Belanda bila setoran hasil pertanian besar. Oleh karena itu, demi mendapat bonus yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya, yang awalnya hanya 1/5 dari luas tanah, menjadi hampir seluruh tanah pertanian ditanami rempah-rempah. Setelah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia, mulai dari tahun 1831 sampai 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 gulden, sehingga utang-utang VOC dapat terbayarkan dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Namun, pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di para elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal, sedangkan yang pro terhadap sistem tanam paksa yaitu kelompok konservatif. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan dari politik pintu terbuka. 1. Sistem tanam paksa dihapuskan. 2. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. 3. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan sebagainya. Pelaksanaan pintu terbuka. Pelaksanaannya: 1. Perkebunan tembakau. 2. Perkebunan tebu, perkebunan kina, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit dan teh. Yang terakhir, politik etis atau politik balas budi. Program dari politik etis yaitu: 1. Pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat. 2. Membangun saluran irigasi. 3. Membangun sarana dan prasarana. Penyimpangan dari politik etis.
1. Mendapat diskriminasi dalam pendidikan. 2. Saluran irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. 3. Program perpindahan bukan untuk memeratakan penduduk, tapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Terakhir, dampak dari politik etis. 1. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian. 2. Membangun sarana transportasi. 3. Memunculkan kaum terpelajar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.